Halo semuanya, welcome back to my channel Tiwi dan this one. Kalau biasanya ini kita selalu kedatangan tamunya pramugara ya kan. Kalau sekarang tetap sama, cuma bedanya ini karirnya masih satu lini ya, tapi berbeda step lah, yaitu sebagai seorang instruktur atau trainer ya, instruktur pramugari. Jadi mungkin kalau kalian yang beranggapan bahwa kalau misalnya jadi pramugari itu karirnya cuma terbang aja, setelah itu keluar resign udah. Nah ternyata itu ada loh karir lain, yaitu sebagai instruktur atau trainer. Boleh Mbak kenalkan? Kita belum tahu nih. Oke, halo rekan-rekan, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dwi Novia, biasa dipanggil Via. Menjadi seorang flight attendant bukan hanya terbang aja, betul sekali. Masih ada karir-karir yang bisa diraih ketika Anda menjadi seorang flight attendant. Iya. Nah Mbak di Novia ini ya salah satu instruktur senior lah ya, bisa dibilang salah satu instruktur senior karena memang berkarir di dunia penerbangan dari tahun 2000. Alhamdulillah masih junior, tapi mulai berkarirnya di 2005. 2005 saya bergabung dengan salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Alhamdulillah sampai sekarang masih dalam satu grup. Di 2010 alhamdulillah mendapat kesempatan untuk jadi salah satu dari trainer atau sebagai instruktur dari flight attendant. Oh jadi sebenarnya jadi instrukturnya tuh dari 2010 ya? 2010. Wow, berarti sudah 11 tahun jadi seorang instruktur. Kenapa ini kan unik nih Mbak, maksudnya biasanya kan aku ngundang tuh teman-teman tuh, adik-adik itu juga taunya kan, wah karir tuh maunya jadi pramugari aja. Terus kalau udah banyak banget bertanya, kalau udah nikah harus keluar ya Mbak, terus kalau punya anak harus keluar ya Mbak, pokoknya gitu. Ternyata kan bisa dibuktikan nih Mbak Noviani ya, ternyata masih bertahan sebagai seorang instruktur dan ternyata banyak yang boleh menikah dan masih punya punya anak juga tetap jadi instruktur ya ternyata. Oke. Kalau ditanya kenapa, saya jawab dulu ya. Kenapa mau jadi instruktur? Satu, challenge untuk diri sendiri. Bisa nggak sih kita transfer ilmu, transfer pengalaman? Mungkin bukan jadi merasa lebih pintar ya, tapi karena sudah punya pengalaman setidaknya 5 tahun sebelumnya terbang, dikasih kesempatan, kamu mau nggak jadi instruktur? Pada saat itu ngerasa diri kok tertantang, kira-kira bisa nggak sih gue, mampu nggak sih gue, seperti itu. Terus satu sisi berpikir oke, berarti ini adalah salah satu karir berikutnya setelah pencapaian karir menjadi seorang flight attendant. Seperti itu. Artinya perusahaan masih memberikan kesempatan untuk berkarir, masih berkisar di dunia penerbangan itu sendiri. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita mau jadi seorang pramugari terus mau menjadi seorang instruktur, mungkin bisa dijelaskan tahapannya. Apakah ada pasti ada syarat-syarat khusus ya? Apakah kita mengajukan atau dari perusahaan yang menunjuk kita? So far sih sampai sejauh ini dari yang saya alami, dari yang memang ada, saya rasa setiap maskapai penerbangan punya standarnya masing-masing. Tapi yang jelas pertama itu adalah performance kita dulu, kredibilitas kita selama kita menjadi seorang flight attendant itu mumpuni enggak, seperti itu. Kemudian knowledge, sampai sejauh mana kita bisa menerapkan apa yang pada saat kita menjadi initial flight attendant, sebanyak apa kita serap, sedalam apa kita implementasikan di kegiatan operasional menjadi seorang flight attendant. Itu dulu. Nanti akan ada penilaian yang disampaikan yang diberikan oleh perusahaan. Berarti ada bisa dua cara.
kita ditawarkan sama perusahaan, dan bisa juga perusahaan membuka kesempatan dan kita bisa mengajukan ya kalau memang kita merasa berqualified untuk menjadi seorang instruktur itu. Kalau di perusahaannya Kak Novia nih, ada syarat khusus nggak yang mungkin harus terpenuhi gitu? Syarat khusus pastinya ada, ya kan, perusahaan tidak akan memberikan kesempatan kepada orang yang kira-kira tidak capable. Oke, jadi pasti akan ada syarat-syarat yang diberikan oleh perusahaan tersebut, baik apakah akan ada assessment sebelumnya. Jadi tahapan tesnya, assessmentnya apa aja? Tesnya pasti ada psikologis, pasti akan ada Englishnya. Oh, ada English test juga. Ada English testnya. Habis itu interview dari Interview manajemen. pasti ada. Interview, terus habis itu kalau dinyatakan lolos baru masuk ke course, instructor course ya. Dan setelah itu akan ada pengecekan dari company dan juga dari DKUPPU ya. Iya, tergantung dari penilaian dan untuk maskapai penerbangan itu sendiri, karena ada beberapa maskapai untuk menjadi seorang ground instrukturnya harus ada pengecekan dari DKPPU-nya, dari inspektornya, atau ada juga maskapai penerbangan yang sudah diberikan kewenangan untuk menerbitkan LOA menjadi ground instruktur tersebut. Jadi kembali lagi ke company-nya nih. Dan kalau company-nya Kak Novi udah di qualified nggak? Maksudnya udah ada ini dari DKU boleh mengeluarkan? Alhamdulillah sih sejauh ini saya melihat kalau sampai di batas ground instruktur sudah diberikan. Oke. Jadi kalau Kak Novia ini adalah ground instruktur ya, yang memang sudah memutuskan untuk tidak terbang lagi kala itu ya. Nah, kalau memang bisa nggak dari perusahaan sendiri, kayak misalnya Kak Novia, aku mau jadi instruktur sekalian checker juga deh, biar bisa sambil terbang. Apakah itu ada kemungkinan menjadi seorang instruktur ground dan juga bisa sambil terbang kayak gitu? Oke. Mungkin bisa saya jawab karena kebetulan saat ini saya ada di training center, jadi yang memang dikasih wewenangnya hanya untuk sampai di ground saja. Untuk rekan-rekan yang berniat untuk menjadi flight attendant terus nanti berpikir saya bisa nggak sih jadi instruktur, bisa banget jawabannya, sangat-sangat bisa. Terus kalau ditanya bisa nggak sih terbang sambil memberikan transfer knowledge, ibaratnya bukan memberikan ilmu tapi transfer knowledge kepada orang lain, itu bisa banget karena ada grade-grade-nya yang bisa rekan-rekan capai ketika kalian masih aktif sebagai seorang flight attendant. Jadi bisa dari ground instructor terlebih dahulu, kemudian nanti ada evaluasi lagi, bisa naik lagi ke company instructornya, kemudian akan ada evaluasinya lagi, bisa sampai di grade company checker. Jadi itu ibaratnya terbang, sometimes mungkin kembali lagi ke ground untuk mengajar, atau bisa ngecek sambil terbang atau memberikan ilmu sambil terbang. Ya itu tergantung lagi posisinya Anda saat itu, apakah hanya sebagai FA biasa saja atau pada saat itu adalah penugasan Anda dari perusahaan adalah sebagai instruktur dalam penerbangan tersebut. Jadi ternyata karir sebagai di luar dari terbang tuh ternyata terbuka lebar ya, dan sangat-sangat terbuka lebar. Ada dan nyata dan banyak lagi. Oke, kalau pertanyaannya boleh sambil terbang atau tidak, kembali lagi ke company-nya pada saat tersebut. Ketika kita masih berkarir di bagian operasional, peluang itu akan sangat-sangat besar karena tadi sudah saya sampaikan, ketika kita sudah menjadi seorang instruktur, grade-nya bisa dari GI ke CI terus ke CC, itu akan bisa someday kalian akan terbang sebagai flight attendant biasanya. Suatu hari lagi nanti kalian akan terbang sebagai seorang instrukturnya, seperti itu. Tapi kalau kasusnya seperti saya sudah fokus di training centernya, berarti wewenang saya atau ranah yang saya bisa kerjakan sampai saat ini adalah hanya sebatas
di ground saja. Jadi saya tidak bisa untuk sambil terbang, saya sebagai instruktur terbang itu saya tidak bisa, karena itu akan diberikan kepada instruktur yang dimiliki oleh maskapai penerbangan itu sendiri. Ya, Seperti betul. itu. Jadi kalau misalnya mau jadi pramugari kan pertama kali kita diterima itu kan kita akan menjalankan initial training dulu. Nah, itu akan diajar lah oleh ground training seperti Mbak Novi ini. Nah, ketika udah selesai ground training, kalian akan terbang. Nah, sebelum kalian dirilis terbang ini kalian akan dicek. Nah, yang mengecek ini adalah flight instructor tadi ya, yang checkernya company yang akan merilis kalian apakah qualified untuk dirilis menjadi seorang FA. Jadi panjang banget. Jadi initial aja panjang, jadi instruktur apalagi. Oke. Tapi Mbak, dari Mbak Novi ini kan waktu jalanin terbang terus sekarang instruktur, enak mana? Tergantung situasinya. Kalau misalnya saya ditanya ketika saya pakai seragam sebagai seorang flight attendant, pasti saya akan menjawabnya ya saya enak terbang gitu. Saya happy dengan melihat bisa nganterkan penumpang tersebut sampai ke tempat tujuannya, udah happy sampai sebatas itu kebahagiaan saya miliki. Tapi ketika saya ditanyakan ketika saya menggunakan seragam saya sebagai seorang instruktur, pasti akan saya tanya menikmati ya menikmati gitu, karena saya bisa sharing ilmu, sharing pengalaman yang sudah saya dapatkan di sebelumnya gitu, dengan akhirnya ketemu sama orang-orang baru yang ibaratnya mau baru melek dengan dunia penerbangan, baru mengenal sesuatu yang baru. Akhirnya mereka tahu, akhirnya mereka falling in love dengan dunia penerbangan. Itu kayaknya happiness-nya ya. itu udah nggak bisa digambarkan seperti itu. Dan itu adalah berarti mengajar itu adalah passion, karena saya juga sama sih ngeraja. Kalau kita itu udah mengajar tuh seneng ya, emang sudah dari hati, pasti senang melihat anak didik kita itu pinter terus ngerti, itu kayak kebahagiaan banget ya sih kayak. Nah, untuk jam kerjanya sendiri gimana untuk menjadi seorang instruktur kayak Kak Novia itu di training center gitu, apakah sangat berbeda dengan schedule terbang atau bagaimana pengaturannya? Jam kerjanya enak kalau menikmati hidup, karena Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 office hour kami ya. Tapi kalau training di kelas itu sendiri dari 8.30 sampai 16.30. Wow, ya enak banget. Jadi bisa punya weekend lebih teratur ya. Gitu. Kalaupun masih ada training di weekend tersebut, pasti ada kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Tapi hal itu akan berbeda ketika rekan-rekan masih ada di maskapai penerbangan itu sendiri, menjadi instruktur di maskapai penerbangan itu sendiri, ya berarti jam kerjanya akan mengikuti dari maskapai tersebut. Oke. And kalau kayak yang lain sama nggak, kayak cuti gitu? Ada cuti yang memang akan diberikan oleh perusahaan tersebut, cuti tahunan, cuti melahirkan, seperti itu. Mungkin ada sedikit diluruskan dulu ya mengenai kalau setelah menjadi instruktur bisa pindah atau tidak ke training centernya, itu kembali lagi ke maskapai penerbangan tersebut punya nggak training centernya. Jadi kalau misalnya dia punya, ya berarti ada kemungkinan Anda bisa move ke training center tersebut. Tapi ketika mungkin nanti maskapai penerbangan Anda tidak punya training center tersebut, Anda memutuskan untuk berumah tangga, hamil, ya berarti beda lagi urusannya. Jadi balik lagi tergantung dari airlines. Oke, tergantung dari airlines masing-masingnya. Kebetulan alhamdulillah airline saya punya, jadi kesempatan itu ada, jadi masih dimanfaatkan oleh teman-teman saya tersebut. Jadi ketika mereka sudah berumah tangga, mereka coba lagi apply, bisa nggak mereka masuk ke training center. Tentunya nggak hanya sebatas pindah-pindah aja, tentunya harus ada evaluasi lagi yang harus dipenuhi oleh mereka. Ada pesan-pesan khusus nih dari senior kita ya, Mbak Dwi Novia, untuk ke adik-adik yang mau mencoba berkarir menjadi seorang pramugari, dan tipsnya supaya nanti setelah mereka terbang terus mereka pengen jadi seorang instruktur, kalau punya mimpi, berusaha untuk diwujudkan.
karena nggak ada yang bisa mewujudkan mimpi kamu itu, hanya diri kamu sendiri yang bisa mewujudkan. Kita percayalah sama diri kamu sendiri. Kalau kita udah percaya, ya berarti otomatis aura tersebut akan keluar, aura positif dari diri kita, otomatis orang lain pun akan trust dengan kita. Kalau ada kesempatan, challenge diri kita, bisa atau tidak. Karena itu tadi, kesempatan gak datang 2 kali. Selagi kita percaya, selagi kesempatan ada, coba. Jadi coba sampai diri Anda yang mengatakan oke, just enough for me, selesai, saya udah gak mampu lagi. So thank you so much buat waktunya. Semoga ini bermanfaat buat kalian untuk meyakinkan lagi kedua orang tua, keluarga, bahwa ternyata pekerjaan di dunia penerbangan itu sangat luas, terbuka lebar, dan bisa berkarir walaupun sudah berkeluarga, memiliki anak yang menjadi seorang instruktur. Dan thank you so much Mbak, semoga karirnya lancar, sukses selalu. So bye.